Kebijakan Indonesia yang tegas di segala bidang mulai berdampak negatif untuk negara sekitar khususnya Malaysia. Kini negeri jiran mengalami sejumlah krisis yang berdampak negatif pada ekonominya. Salah satunya adalah krisis bahan pangan setelah Indonesia memutuskan stop impor beras. Selain itu, devisa Malaysia juga menurun karena demo besar-besaran para buruh pekerja. Cetak Gol coba merangkum ketegasan Indonesia buat ekonomi Malaysia merosot sebagai berikut. Malaysia dilanda krisis pangan. Pemerintah Indonesia mengambil tindakan tegas dengan menyetop impor beras dari berbagai negara. Langkah ini dilakukan demi mendukung produksi beras di dalam negeri. Prabowo Subianto menegaskan cadangan beras Indonesia masih sangat cukup dan besar. Sang presiden mengatakan produksi beras lokal harus terus digenjot. Saya kira mendekati 2 juta ton dan sangat besar kemungkinan. Keyakinan saya tahun 2025 kita tidak akan impor beras lagi. Bahkan cadangan kita sangat cukup, tegas Prabowo. Keputusan ini justru dipandang sinis oleh pihak luar termasuk Duta Besar Vietnam untuk Indonesia. Tong mengatakan kebijakan tersebut akan sangat berdampak untuk produksi beras di negaranya. Bahkan Tong memperkirakan aturan ini nggak akan berlangsung lama dan bakal berubah-ubah. Sang Duta Besar pun mengambil siasat bekerja sama dengan Indonesia agar nggak terlalu merugi. Kami adalah salah satu negara eksportir beras terbesar di dunia. Dalam semangat persahabatan ASEAN, kami siap bekerja erat dengan Indonesia mencapai target kecukupan pangan, kata Tong. Namun langkah pemerintah diapresiasi oleh Bambang Susatyo. Informasi ini menggembirakan, menjadi pertanda Indonesia mulai fokus pada upaya swasembada beras, ungkap anggota DPR RI ini. Benar saja keputusan pemerintah berhasil mendatangkan dampak positif. Harga pangan dalam negeri menjadi lebih terkendali sejak kebijakan tersebut diberlakukan. Sementara itu, penyetopan impor beras Indonesia juga sukses memberi tekanan kepada pasar global. Sebab harga beras turun drastis dari $640 menjadi $490 per metrik ton. Situasi tersebut jelas jadi ancaman besar untuk negara di kawasan Asia Tenggara. Sebut saja Malaysia yang sampai kalang kabut karena dilanda krisis beras. Alhasil, pemerintah negeri jiran ingin berguru ke Indonesia untuk memenuhi kebutuhan di sektor pertanian. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Datuk Seri Panglima Bung Mokhtaradin. Jadi kurang dari peristiwa-peristiwa itu, Presiden Indonesia pada suatu ketika mengarahkan Menteri Pertanian untuk membuat transformasi pertanian. Dan mereka telah mentransformasi dari atas sampai bawah pertanian, ungkap anggota parlemen Malaysia itu. Kerugian besar Malaysia tidak bisa ekspor pakaian bekas. Pihak asing gak henti-hentinya menguji kesabaran Prabowo Subianto. Kali ini sang presiden kembali dibikin geram dengan upaya penyelundupan pakaian ke Indonesia. Pak Prabowo menyayangkan tindakan tersebut karena mengancam industri tekstil tanah air. Sang presiden mengambil tindakan tegas menghentikan penyelundupan barang ilegal. Prabowo bahkan siap jika harus menenggelamkan kapal milik sindikat gelap. Saya akan cari ahli-ahli hukum. Apa wewenang yang saya bisa berikan kepada aparat? Apa kapalnya ditenggelamkan? Kecam sang presiden. Sementara itu pemerintah Indonesia nggak mau kalah untuk mendukung gagasan Pak Prabowo. Buktinya pihak Bea Cukai baru saja menjegal proses penyelundupan barang dari Malaysia. Dalam operasi tersebut sebanyak 105 paket berhasil disita di wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Bungkusan tersebut berisi pakaian bekas yang nilainya mencapai 500 juta rupiah. Ketegasan pemerintah Indonesia sukses membuat negeri jiran ketar-ketir, sebab Malaysia akan rugi besar seandainya nggak bisa menyelundupkan pakaian bekas ke tanah air. Pasalnya negara tetangga mampu menjual lebih dari 25.000 ton per tahunnya, sementara keuntungannya diklaim bisa mencapai 10 miliar rupiah per tahun. Memanasnya Malaysia akibat Indonesia stop ekspor SDA. Setelah menindak tegas pakaian bekas dari Malaysia, Indonesia mulai tegas ke berbagai sektor, terutama sektor pengelolaan sumber daya alam yang kerap dikeruk oleh pihak asing. Prabowo Subianto selaku presiden memutuskan untuk menutup keran ekspor SDA. Demi memastikan langkah tersebut berjalan mulus, Prabowo bakal memanfaatkan devisa dikelola dalam negeri. Dana devisa hasil ekspor tersebut bisa dioptimalkan untuk pembiayaan pembangunan. Selain itu, dana ini juga bermanfaat mendukung perputaran uang di dalam negeri.
Apabila berjalan sukses, Presiden yakin kebijakan ini bisa membawa keuntungan besar. Bahkan Prabowo optimis negara bisa meraup 100 miliar US dollar. Namun keputusan tersebut justru menimbulkan huru-hara di tanah Melayu. Perusahaan Petronas yang terletak di Sarawak gak tinggal diam dan mau merebut kendali distribusi gas. Namun langkah ini terkesan terburu-buru lantaran persediaan SDA khususnya gas alam Malaysia semakin menipis. Negeri jiran diprediksi akan kehabisan pasokan dalam 39 tahun ke depan. Saat ini cadangan stok SDA gas Malaysia mencapai 42 triliun kaki kubik. Angka ini berbanding jauh dengan Indonesia yang punya 54,83 triliun kaki kubik. Drip Maker dari Kris, mesin pembuat kopi yang sangat berkualitas dengan harga terjangkau. Kamu bisa dapatkan dengan harga 200 ribuan aja. Devisa Malaysia menurun karena rencana penarikan buruh. Gak cuma permasalahan sumber daya alam, Malaysia juga ditimpa masalah lainnya. Ratusan pengunjuk rasa buruh menuntut Prabowo Subianto untuk menghentikan ekspor ke negeri jiran. Para buruh Malaysia selalu dimanjakan dan selalu bergantung dengan Indonesia. Di tahun 2024, ekspor dari tanah air ke tanah Melayu mencapai angka 10,9 miliar US dollar. Penghentian ekspor ini juga dipicu oleh insiden penembakan warga negara Indonesia di perairan Malaysia. Mereka mendesak pemerintah Malaysia melakukan penyelidikan secara transparan. Selain itu, massa juga terus mendesak agar Prabowo dapat menarik seluruh buruh Indonesia yang ada di Malaysia. Pasalnya, negeri jiran dianggap gak bisa menjamin keselamatan para pekerja. Kok sekarang para TKI berjibaku untuk bertahan hidup? Sekalipun di sana ilegal, harusnya mereka dilindungi. Oleh karena itu, Malaysia harusnya dapat memenjarakan pelaku dengan seberat-beratnya. Ungkap Said Iqbal selaku Presiden Partai Buruh. Alhasil, kejadian ini dinilai akan menimbulkan kerugian besar bagi Malaysia. Sebagian besar devisa yang didapat negeri jiran berasal dari pajak para tenaga kerja Indonesia. Bagaimana tidak, setiap TKI yang berada di Malaysia dikenakan pajak sebesar 36 juta per tahunnya. Indonesia yang semakin menguasai ASEAN. Langkah strategis yang diambil oleh pemerintah dinilai akan memberikan dampak positif. Bumi Nusantara diprediksi akan semakin berkuasa di wilayah Asia Tenggara. Per tahun 2023, Indonesia menjadi negara dengan ekonomi terkuat di ASEAN. Dilansir dari IMF, produk domestik bruto Bumi Nusantara sukses menembus angka 1,4 triliun US dollar. Prestasi Indonesia pada sektor ekonomi sejatinya sudah diprediksi banyak pihak. Media asal Amerika Serikat, Eurasia Review, menyebut Prabowo Subianto menerapkan kebijakan ekonomi yang tegas. Kebijakan luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo semakin tegas. Melalui diplomasi ekonomi, Indonesia berupaya memperkuat pengaruh global, tulis Eurasia Review dalam laporannya. Selain itu, pujian juga datang dari Nikkei Asia. Media asal Jepang tersebut menilai langkah Prabowo yang aktif di panggung global membuat Indonesia semakin disegani dunia. Presiden baru Indonesia, Prabowo Subianto, memainkan peran penting dalam diplomasi global, sembari mendorong pembangunan dan stabilitas di dalam negeri, tulis media asal negeri Sakura tersebut. Keberhasilan pemerintah mengelola sumber daya alam sukses bikin media Malaysia cemburu. Business Today menilai langkah Indonesia patut dicontoh oleh negeri jiran yang tengah krisis bahan pokok. Indonesia tidak membiarkan rakyatnya panik untuk mendapatkan beras seperti yang terjadi di Malaysia. Dengan cadangan yang cukup dan sistem distribusi yang tangguh, Indonesia menjadi contoh ketahanan pangan dunia, ujar media asal Kuala Lumpur tersebut. Dapatkan promo celana pendek pria dengan gambar yang menarik. 4 pieces bisa kamu beli di kisaran 100 ribuan aja dengan mengklik link di bawah ini. Itulah ulasan aturan tegas Indonesia yang membuat ekonomi Malaysia merosot. Bagaimana pendapatmu? Apakah ini menjadi era kebangkitan untuk Indonesia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.